Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menjadi hari lebih baik dibandingkan hari kemarin, sehingga Anda dan saya masuk kategori kepada orang-orang yang beruntung. Pada vlog kali ini saya ingin berbagi kepada Anda lanjutan dari teknik public speaking pada episode vlog yang lalu. Bagaimana persiapan, 3 persiapan yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa berbicara dengan sistematis. Kali ini saya menjadi lebih spesifik, lebih dalam lagi, lebih detail lagi, bagaimana agar isi pesan Anda pada saat Anda sampaikan menjadi sistematis. Sebelumnya mari kita flashback terlebih dahulu pada saat seseorang berbicara di depan umum, apakah konteksnya public speaking, apakah training dan segala macam, ataupun mungkin Anda sebagai guru ingin mengajarkan sesuatu. Saya yakin sekali sebelum Anda mengajar, pasti Anda menyiapkan yang namanya design learning. Di antara design learning tersebut, ada yang namanya learning objective, tujuan pembelajaran. Pada umumnya tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama disebut dengan supaya audien nanti menjadi lebih tahu. Kedua, audien paham. Dan yang ketiga, agar audien mampu melakukan hal tertentu. Kalau konteksnya untuk vlog seperti ini, saya tidak pernah punya tujuan agar Anda mampu, karena saya tidak bisa melatih Anda, saya tidak bisa melakukan roleplay, saya tidak bisa melakukan modeling, dan segala macam. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana lewat vlog ini saya mampu membuat Anda sampai dengan level paham. Agar orang yang ajak bicara sampai dia menjadi lebih paham, maka pada saat Anda menyampaikan pesan ini, terutama diisi, Anda perlu merancang, perlu menyusun konten Anda sedemikian rupa agar sistematis, sehingga orang menjadi lebih mudah menangkap pesan Anda. Dia menjadi lebih mantap pesan yang sesungguhnya Anda sampaikan apa, mereka menjadi lebih memahami dan menjadi lebih mengerti. Kalau Anda melihat judulnya The Power, What, Why, dan How, sesungguhnya saya nggak tahu harus memberi judul apa untuk konteks ini. Yang intinya, yang namanya public speaking, frameworknya itu ada opening, isi, dan closing. Diisi diantaranya yang paling dasar, basic sekali, wajib pemaparan materi. Agar learning objektif tadi tercapai, maka kita perlu merancang ada yang namanya what, why, dan how. Pertanyaannya sekarang, apa konten yang ada di what, apa konten yang ada di why, apa konten jadi how? Beberapa menjadi mengerti, ya apa, mengapa, bagaimana, terus apanya yang di apa itu? Apanya yang di apa itu? Tentang hal apa yang ada di what, why, dan how. Mohon disimak ini baik-baik agar Anda mudah merancangnya, agar Anda menjadi tahu sekarang di what ini sebenarnya cakupan bahasannya apa saja. Dan nanti Anda bisa Anda bisa mengkoneksi dengan konten ataupun tujuan pembelajaran Anda. Mari kita masuk. Yang pertama, what? Apa? Di what ini, rekan-rekan sekalian, sahabat Facebook semuanya, dan dimanapun Anda berada saat ini, dan siapapun yang sedang menyaksikan vlog ini, baik di YouTube dan segala macam, yang namanya what itu kandungannya pertama bisa berisi tentang definisi. Anda boleh membahasnya tentang definisi, istilah. Bisa juga Anda membahas tentang prinsip. Anda membahas tentang nilai. Anda membahas versi, tipe, bentuk, karakteristik, klasifikasi. Kemudian Anda bisa juga membahas tentang jenis, versi istilah. Inilah muatan yang ada di what, namun sangat tergantung dari konten Anda sesungguhnya, pesan Anda sesungguhnya. Sebagai contoh, Anda penjual motor dan Anda melakukan presentasi tentang motor, di mana ada tipe-tipe motor yang Anda jual. Maka Anda menggunakan di konten what ini bahas tipe.
Bagi teman-teman yang Kangeng Water, jenis mesinnya ada yang dia Junior 2, ada 501, ada K8. Ini maka pembahasan tentang tipe. Bisa juga Anda membahas tentang klasifikasi. Maka Anda akan membahas muatan di dalamnya apa saja perbedaan ketiga. Atau bagi Anda berhubungan tentang software, ada versi beta, ada 201, ada 202 dan segala macam. Maka Anda membahas tentang versi. Bagaimana kalau yang seperti saya membahas tentang keilmuan edukasi, maka saya lebih membahas kepada lebih istilah, boleh definitif. Bagi teman-teman yang pesantren, saya yakin sekali pada saat belajar dulu kitabnya, ada istilahnya, istilahan lugawi. Ini masuk secara istilah dan secara bahasa. Maka ini masuk kategori diwatnya. Boleh dari segi istilah, boleh dari segi bahasanya. Jelas ya? Berarti di sini diwat ini kalau Anda bingung harus memasukkan kontennya apa, perhatikan terlebih dahulu materi Anda apa, lalu Anda cek yang mana lebih cocok. Apakah definisi, apa istilah, apakah prinsip-prinsip tertentu. Seperti kemarin, ada salah seorang peserta membahas tentang productivity. Productivity membuat cakupannya terlebih dahulu secara prinsip. Prinsip dari produktif itu, kalau dikatakan prinsip dari produktif, berarti pada saat berbicara memagar dari pengertian ini. Versi, jenis, karakteristik, klarifikasi, bentuk, sifat, karakter, dan segala macam. Ini adanya di Watt. Selanjutnya, why. Why ini berbahas tentang mengapa. Konten mengapa ini, maka Anda sudah mulai masuk kepada learning objektif agar orang paham, memahami tertentu. Di learning objektif yang paham ini, maka wajib Anda membahas tentang why. Di why ini, isi dari why, Anda bisa membahas alasan, landasan, sebab akibat, dampak, kemudian fungsi, kemudian apalagi yang penting, mengapa menjadi penting, reason. Ini bisa Anda bahas di why-nya Anda. Sehingga why di sini nanti bukan berarti mengapa penting saja. Anda boleh pada saat Anda menyusun materi Anda, what, why, how, supaya Anda bisa mengelaborasinya, maka Anda bisa juga membahas tentang kayak semacam sejarah terbentuk, sehingga itu menjadi dasar terhadap konten what Anda. Ini bisa Anda gunakan di why. Untuk mengulanginya, fungsi, landasan, penyebab, alasan, dampak, mengapa penting, asal muasal terjadi, maka ini bisa juga Anda masukkan di komponen why. What? Why. Yang terakhir, how. Kalau how ini kata kuncinya berarti proses, cara, strategi, langkah-langkah. Yang dimana pada intinya ada sebuah activity di sana yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh audiens Anda, maka Anda bisa memasukkan dalam komponen how. Kita ambil contoh konkret satu ya, biar Anda menjadi lebih mengerti dan paham. Saya tadi mengambil contoh di awal, sudah ada teman-teman bagi teman-teman bisnis Kangeng Water. Anda sudah membahas tentang klarifikasi. Kemudian Anda mulai bisa membahas di why. Mengapa yang K8 ini hasil air yang diolahnya ini, hidrogennya ini sampai dengan 800 untuk mencegah terjadinya oksidasi. Kalau menggunakan sebuah alat, Anda bisa menceritakan landasannya apa. Oh, ternyata di dalamnya ada plat-platnya ini menjadi lebih dibandingkan yang lain, segala macam. Anda lebih mengerti tentang hal tersebut. Yang intinya Anda bisa menjelaskan K8
Kenapa dia kualitasnya lebih dibandingkan 501? Ada landasannya. Begitu juga 501 berbeda dengan JR2, apa landasannya? Ini yang dimaksud dengan why. Lalu Anda bisa menjelaskan pas sampai di how. Klasifikasi, landasan, how. Anda bisa menjelaskan bagaimana cara Anda memperolehnya. Memperoleh ketiga benda ini, Anda bisa menyesuaikan dengan budget yang Anda miliki, dan hubungi saya segera. Saya siap membantu agar Anda bisa mendapatkan salah satu mesin yang saya tawarkan kepada Anda. Ini secara singkatnya what, why, dan how. Sip, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Faham gak faham, difahami saja. Ini kata kunci yang paling bagus buat Anda. Silahkan di message, silahkan inbox saya seandainya ada hal-hal yang belum clear, agar Anda bisa berbicara dengan sistematis. Saya simpulkan sekali lagi, sahabat semuanya, learning objective itu ada 3, ada what, why, dan how. Agar Anda bisa mencapai what, why, dan how ini, maka pesan Anda ini perlu tersampaikan dengan sistematis. Oleh karena itu, Anda perlu menyiapkan materinya dengan baik. Apa yang Anda persiapkan? Anda perlu menyiapkan konten Anda. Apa saja yang Anda akan bahas nanti di what, apa aja Anda bahas di why, dan apa isi komponen dari how. Apa saja komponennya? Simak kembali video tadi dari awal, dan akhirnya silahkan Anda lakukan sebaik mungkin. Insya Allah, saya yakin sekali jika Anda melakukan ketiga hal ini dengan baik, maka Anda bisa menyampaikan pesan Anda dengan sangat-sangat sistematis. Saya Ramasya, trainer public speaking. Sampai jumpa di tips-tips vlog teknik public speaking lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.